disambut karpet hitam luar biasa. Bersangka dari karpet hijau, keturun saya tengok hitam. Allahu Akbar. Kalau Tuhan berjalan di tengah malam, nampak berkilau batu kualam. Abdul Somad disambut karpet hitam, sesudah ini disambut pula ayam hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abdul Somad ceramah di masjid ramai, katanya hujan, gimana mau pulang? Ya Allah, semua jamaah yang hadir di istiqomahkan dalam iman dan Islam. Bapak Ibu, kita Provinsi Riau ini penduduknya 6,7 juta orang. Seluruh orang Riau ini punya wakil, dikirim ke Jakarta. Nama wakil kita namanya Bapak Abdul Wahid. Sedangkan yang ceramah ini Abdul, kami ini anggota dari IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Beliau Abdul Wahid, saya Abdul Somad. Kenapa beliau duluan? Karena memang satu itu Wahid, ini Somad. Allahu Ahad, Allahu Somad. Lalu kemudian seprovinsi Riau ini dipilih dari Kabupaten Indragiri Hulu. Itulah dia yang duduk di sebelah kanan saya, Bapak Ade, mana nama Pak Ade? Pak Ade Agus Hartanto, sahabat saya sudah lama, bertahun-tahun sudah. Mudah-mudahan bersahabat kami di Indragiri Hulu, bersahabat pula sampai ke surga Jannatul Firdaus. Bersama kita hari ini ada Pak Yogi, ada Pak Putut, Pak Putut, ada Bapak Wakil DPRD kita, Bapak Nasrullah. Ada pun yang tak saya sebutkan namanya, saya mohon maaf. Sedangkan yang ini itu diingat lupa juga. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekolah madrasah aliyah di Air Mode Indragiri Hulu. Namanya Madrasah Aliyah Nurul Falah. Ini di antara semua yang hadir ini ada beberapa teman saya sekolah. Ada satu kelas namanya Ahmad Romadi hadir di sini. Ada satu asrama, satu kamar namanya Ustaz Ahmad Ikhwani hadir juga di sini. Ada satu kos-kosan tempat makan namanya Ustaz Khairul Razikin hadir juga di sini. Nama-nama yang saya sebut ini tidak PNS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Saya datang ini sebagai orang yang pernah sekolah di Air Mole di Indragiri Hulu, pulang ke kampung halamannya dalam rangka bersilaturahim. Jadi nanti kalau ditanya orang, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Kenapa dia datang? Kampanye dia. Dia datang bersilaturahim. Jelas? Bisa dijawab? Kalau ada yang nanya bisa dijawab? Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, tausiah kita tidak ada kurang satu apapun. Hujan turun lebat, Allah cuma mau menunjukkan kepada Abdul Somad. Hai Abdul Somad, kalau kau mau melihat orang tidak bergeming, tidak beranjak, tetap walaupun payung sudah siap. Begitu hujan berhenti, kucuk balik. Maka jamaah yang ada di Pematang Jaya ini memang sudah betul-betul siap apapun yang terjadi. Siap panas, siap hujan, siap becek, siap di tengah sawah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, sehingga sebentar ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah di tengah sawah. Janganlah begitu Pak Ustadz Somad. Ini bukan sawah, ini lapangan sepak bola. Dari mana Ustadz tahu? Nampaknya kawannya. Bapak Suwoto yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Saya tadi sampai disambut beliau langsung. Tadi kami di Pangkalan Kerici banjir, di rumah beliau pun banjir juga. Banjir sop ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rezeki beliau berlimpah, keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kampung kita Pematang Jaya, Indragiri Hulu, Riau ini akan baik-baik saja kalau ada tiga. Bisa diingat? Bisa diingat? Aku belum bisa, belum saya bilang. Yang pertama mesti mengikut alim ulama. Siap ikut alim ulama? Siap ikut ustaz? Siap ikut Ustaz Somad? Sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu sekolahkan sekolah agama. Jangan takut anaknya sekolah agama. Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti tak makan. Saya di sekolah agama, tak pernah tak makan. Kurus ini bukan karena tak makan. Pak Abdul Wahid dari Indragiri Hilir disekolahkan ke Candung, belajar ke Pondok Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pondok, namanya Pondok Canduang. Berdatanganlah para alim ulama, mengirimkan anak-anaknya, salah satunya Pak Abdul Wahid belajar agama, Ustaz Abdul Somad belajar agama ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Mole, Indragiri Hulu. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Bagaimana keadaan di kampung kita? Alhamdulillah Ustaz, kami di sini mengelola madrasah diniyah awaliyah, anak-anak sekolah. Bagaimana? Ada rumah tahfiz Quran, ada rumah tempat menghafal Quran, anak-anak menghafal Quran. Alhamdulillahirabbil. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Kalau bapak bukan ustaz, ibu bukan ulama, tapi sawitnya banyak, tanahnya luas, kebun karetnya. Kebun karet bapak luas, nggak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Kebun karet ibu luas, nggak banyak Pak Ustaz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Ingat, kalau kita mati semuanya tinggal, yang kekal abadi hanyalah wakaf. Maka saya mengajak kepada bapak ibu yang hadir, kalau ditengok dari wajahnya ini orang kaya-kaya semuanya. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Maka wakafkan tanah. Saya mau selesai tabligh akbar, jangan hanya sekedar ceramah, tausiah. Yang punya tanah, wakafkan kepada ustaz alim ulama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, itu kebun sawit saya 2 hektar saya wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Hasilnya pakai untuk guru mengaji, untuk beasiswa. Itu ada kebun karet, saya wakafkan. Kebun karet siapa? Nggak tahu. Mana bisa wakafkan kebun karet orang?
Semua ini akan tinggal kalau kita mati. Mohon maaf, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Di Pematang Jaya ini pernah tak ada orang mati bawa brondol? Ada. Tinggal semuanya. Mobil mahal tinggal, kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun kelapa tinggal. Yang dibawa mati hanya amal soleh. Kamu belum somat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah tausiah di salah satu kampung di Riau. Habis jalan aspal, masuk jalan tanah. Habis jalan tanah, masuk lagi. Sampai ke dalam kebun sawit 2 hektar dipotong rata. Di atasnya dibangun pesantren. Kata yang punya, saya wakafkan ini Pak Ustaz untuk pondok pesantren. TK Quran, SD, SMP, orang semua belajar agama. Ketika meninggal dunia, yang 2 hektar inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ada orang Pematang Jaya yang kaya-kaya, kebun sawitnya 20 hektar, begitu meninggal dunia, habis diambil istrinya, dan istrinya akan diambil oleh brodis, rondong manis. Kalau saya nanya, ibu jangan tersinggung ya. Boleh. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Itu jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Bahwa kita semua akan mati. Maka jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Dan setelah pulang kampung halaman kita, mesti ada pengajian. Dari maghrib ke isya, baca Quran. Tapi ini semua tidak selesai dengan ceramah. Ustaz Abdul Somad tausiah, wakafkan tanah, dapat tanah wakaf. Buat sekolah, berdiri sekolah. Tapi masalah mengangkat guru mengaji, masalah honor daerah, masalah insentif, guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi PNS, guru matematika angkat jadi PNS, guru mengaji dikasih honor 300.000, gajian 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Ini hanya bisa dilakukan oleh anggota dewan. Mereka yang memperjuangkan nanti di parlemen anggaran belanja daerah mesti ada untuk guru mengaji. Setuju? Guru mengajilah ujung tombak yang memperjuangkan anak-anak kita. Itulah mengapa Ustaz Somad masuk kampung keluar kampung, datang berceramah, mengajak masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat memilih orang yang kira-kira nanti kalau dia duduk di parlemen, dia akan memperjuangkan masjid, memperjuangkan pesantren, memperjuangkan guru mengaji, memperjuangkan pondok tahfiz, memperjuangkan rumah Quran, insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 pergi ke TPS, buka kertas, itu banyak warna-warnanya. Ada warna hijau, carilah di situ nama, jangan nama Abdul Somad, ada. Yang warna hijau untuk DPRD kalau hijau, itu cari. Namanya, apa aku sebut tadi? Baru yang biru, kalau yang biru itu untuk DPRD provinsi. Untuk biru, buka, cari Ade Agus Hartanto. Cucu. Jangan tepuk tangan aja, cucu. Jangan sambil tepuk tangan. Jadi itu kan sama KPU. Habis itu baru yang warna kuning. Betul, warna kuning. Untuk, saya pura-pura lupa aja sih. Yang kuning untuk DPR RI, carinya aja Abdul. Kemarin ceramah Abdul Somad, cari Abdul. Wah, karena dengan mereka ini saya tak susah komunikasi, bisa langsung saya sampaikan. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam. Dulu masih ingat kita di Pematang Jaya? Iya. Itu ada pondok pesantren rumah tahfiz Quran, gurunya macam mana? Siap.
Kalau yang lain macam mana saya mau menghubungi? Balehonya aja yang datang 5 tahun sekali. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Iya Pak Ustaz. Tapi mereka ini hanya datang bawa Ustaz Somad. Sementara yang lain menyebar duit. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Yang setuju aja. Saudara gini, tapi kami sudah disumpah Ustaz. Disumpahnya kami 3 kali. Wallahi, billahi. Macam mana ni? Kata dia kau sudah sumpah, harus pilih. Tenang, ambil duitnya, puasa 3 hari. Setuju? Banyak belum dapat ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit di TPS tapi menentukan nasib kita 5 tahun ke depan sampai 2029. Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan caleg, Abdul Somad bukan jurkam. Saya tak ada kepentingan, tapi saya ustaz, saya ceramah, saya sangka Bawaslu. Sampai mana tadi? Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan jurkam, Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad ceramah di masjid, di mimbar, tapi yang bisa memperjuangkan hak konstitusional di parlemen, inilah orang yang kita pilih. Ingat, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi di tangan siapa? Di tangan rakyat. Presiden dijatuhkan oleh rakyat. Bisakah rakyat menjatuhkan presiden? Bisa. Tidak ada yang berkuasa di negeri ini. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Saatnya rakyat membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendamnya, membalaskan marahnya pada tanggal 14 Februari. Siap? Habis salat subuh, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan pulang ke rumah. Kenapa? Takut jumpa setan di jalan. Jangan pulang ke rumah. Zikir di masjid, baca Quran, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sarapan pagi, jangan sampai tak sarapan tanggal 14 itu nanti. Karena kalau tak sarapan tak bisa mencucuk paku. Kalau tak ada paku di situ, bawa paku dari rumah. Kalau tak ada paku, pakai tusuk sanggul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini jelas. Yang saya sampaikan ini clear. Yang saya sampaikan ini nyata. Kalau ada orang mengatakan Abdul Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau buka. Abdul Somad itu ceramahnya tak nyata, pakai kau habis. Jelas sejelas-jelasnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita mengikut ulama, yang kedua adalah ulil amri. Ulil amri kita siapa? RT, di atas RT, RW, di atas RW, Kades, Pak Suwoto, Kades 2 periode. Kira-kira bisa tak 3 periode? 3 periode. Habis tak perlu dirubah di MK, memang udah ada aturan. Lalu kemudian di atas itu camat, di atas camat bupati, di atas bupati gubernur, di atas gubernur presiden. Kita taat kepada mereka. Syaratnya yang pertama, adil. Apa syarat yang pertama? Adil. Yang kedua syaratnya adalah amanah. Apa syaratnya? Kalian yang mana Pak Ustaz? Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil dan amanah.
Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan adil dan amanah, insya Allah. Orangnya tak usah jauh-jauh. Tengok aja video Ustaz Abdul Somad, tonton saja YouTube Abdul Somad, lihat aja Instagram Ustaz Abdul Somad. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita semua selamat. Level Kabupaten Indragiri Hulu selamat, Provinsi Riau selamat, Indonesia selamat, sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini panitia ini bekerja keras luar biasa. Tapi karena hujannya mungkin terlalu lebat 2 hari 2 malam tak berhenti, jadi susunan kemahnya ini memang berantakan. Di muka satu, di samping satu, di kanan satu, dan jamaah pun macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Kata yang satu, aku tak apa-apalah kepanasan, biarlah jauh. Yang penting aku teduh, kata dia. Itulah bilang. Kata yang satu, aku tak apa-apa becek, tak apa-apa panas, tak apa-apa kena hujan. Asal nampak aku muka Ustaz itu dan dekat. Nah inilah yang dekat-dekat. Ada pula yang satu, aku tak penting nampak, tak penting nengok, tak penting panas, yang penting aku bisa sambil minum es. Itu yang mereka ini. Hai guys. Saya mau nyetel, suara saya sampai betul situ, rupanya sampai. Mau yang sedang minum es, mau yang di bawah tenda, mau yang dekat, mau yang di atas pentas, semuanya mulia. Siapa yang paling mulia? Apakah Abdul Somad yang disambut dengan marhaban? Apakah Abdul Somad yang disediakan karpet 2 lapis? Abdul Somad yang paling tinggi sekarang, Abdul Somad yang disambut dengan tola'al badru alaina, Abdul Somad yang dimuliakan, belum tentu lebih mulia daripada yang duduk di bawah yang berlumpur. Boleh jadi yang duduk berlumpur itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Yakin orang itu? Kenapa yang kita ceramah sama orang yang lurus-lurus tabung? Apalah salahnya jaga perasaan saya situ? Saya bilang ini pura-pura diam aja masalahnya. Masya Allah, tabarakallah. Kaki yang berlumpur, kaki ini yang akan diselamatkan dari neraka, insya Allah. Baju yang basah, baju inilah yang bernilai amal jariah ketika menghadap Allah nanti. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Apa yang bisa tengok ke bawah? Selapku ke mana? Di atas. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir jangan sampai hanya sekedar hadir, tapi pesan ini kita amalkan. Jangan sekedar datang. Nanti ketika ditanya, datang kau tadi waktu di acara di apa nama kamu? Datang di Pematang Jaya. Datang. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa yang kau ingat? Becek. Yang disampaikan Ustaz Somad itu yang pertama, taat kepada ulama. Yang kedua, memilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, jaga silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai caci maki, sumpah serapah, berkelahi. Jangan sampai kita tak cakapan. Ingat, kalau kita putus silaturahim, pada akhirnya apa kata Allah? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah, semuanya tersambung silaturahim. Tapi selama saya hadir di tanah lapang sepak bola, baru disinilah gawangnya 3. 1, 2, 3. 5, 4, mana lagi? 4 lagi. Kemana cara orang main? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang sholatnya hebat, puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga gara-gara memutus tadi silaturahim. Saya hari ini senang karena saya sudah lama tidak ke Indragiri Hulu. Ini sebetulnya jadwal Indragiri Hilir. Dalam setahun saya kasih 4 hari. Saya berangkat hari Kamis, Jumat,
Sabtu, Ahad. Saya pergi 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka sudah buka cabang di negeri Gilir. Setahun saya datang cuma sekali ke negeri Gilir. Lalu di negeri Hulu. Ustaz Somad, kita memang jadwal di negeri Gilir. Tapi di negeri Hulu kita mesti singgah. Kenapa kita tak langsung? Karena tak ada jalan lain. Nanti kita kena cegat. Akhirnya kita bersinggah di negeri Hulu. Bertemulah kita. Pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insyaallah. Bukan kata saya. Sama saya mungkin orang tak percaya, tapi ini pesan Nabi Muhammad SAW. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau lapang rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Sekarang sudah ada handphone, ada WhatsApp, ada video call, ada Facebook, ada Instagram. Gara-gara inilah orang tidak lagi jumpa. Dulu kalau ada acara tahlilan, datang. Ada acara khitan, datang. Ada acara nikah, datang. Ada acara walimah, datang. Sekarang orang sudah tak datang lagi. Hanya kirim gambar, masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook. Selamat menempuh hidup baru. Di komen bawah. Amin, amin, amin. Selamat kelahiran anak. Amin, 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 amin. Selamat mati. Amin, 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 amin. Tidak ada lagi orang silaturahim. Tapi di Pematang Jaya, walau becek, walau hujan, walau apapun yang terjadi, mereka datang. Tak bisa duduk, berdiri. Jamaah yang merasa kami ini tak dihormati, Ustaz. Kami ini berdiri, Pak Ustaz. Kalau kalian berdiri, saya pun berdiri juga. Bedanya cuma kalian berdiri diam, aku berdiri bercakap. Ya, maaf, tak berhenti. Dan cuma dia ambil jadi jangan merasa kami ini berdiri, Pak Ustaz. Bapak Ibu berdiri, saya pun berdiri juga. Kami ini becek, Pak Ustaz. Saya memang waktu datangnya dari Selamat, karena karpet hitam itu belum kena lumpur. Tapi pas balik ini tengok lah. Makanya dari tadi aku nengok ke bawah. Selamat saya, untung aku tak waspada. Kata biar dia melihat Allah. Ustaz memikirkan berlumpur-lumpur, kami berkubang lagi 2 hari. Insya Allah setiap tetes bulu keringat semuanya dibalas kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anak bisa datang, tengoklah cuma anak-anak datang. Jauh pula tu datang dari Palestina. Anak-anak bisa datang. Anak-anak datang, luar biasa. Kata mereka dulu, kita buatkan TV, kita buatkan sinetron, kita buatkan parabola, kita buatkan Instagram, kita buatkan internet supaya anak-anak ini rusak, supaya anak-anak ini kacau, supaya anak-anak ini hancur. Ibu-ibu supaya rusak dengan grup WhatsApp, bapak-bapak supaya rusak dengan judi online, anak muda supaya rusak dengan game online. Ternyata apa yang terjadi di Pematang Jaya, semuanya tidak ada yang rusak, semuanya sehat walafiat, insya Allah. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat imannya, sehat kantongnya. Wah, kuat kalian ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, semuanya akan mati. Orang kaya, orang miskin, anggota dewan, ada. Jaga juga kan polisi, aku udah bilang banyak dari situ. Ustaz, tengoklah Pak Polisi, aku pun dimatikan oleh dia. Kita semua akan mati. Tapi yang mengalir mana? Yang mengalir adalah kalau Pak Wahid di parlemen, di Senayan memperjuangkan bagi hasil sawit kita tidak hanya ke Jakarta, tapi untuk
semua kabupaten yang ada di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Bupati, wali kota tak perlu lagi mengemis ke atas, tak perlu meminta. Kenapa? Sudah dibuatkan aturannya. Ini namanya jihad. Jihad apa? Jihad parlemen. Beliau tak pernah mengejek saya. Apa nih Ustaz Somad? Hanya ceramah, hanya khutbah, hanya tabligh akbar. Dan beliau pun tak pernah mengolok-olok. Saya pun tak pernah mengejek beliau. Untuk apa tamat pesantren jadi anggota dewan? Karena ini sama-sama berjuang. Yang satu berjuang ke bawah, yang satu berjuang ke atas. Sama-sama li'ilahi kalimatillah. La ilaha illallah. Siapa yang paling mulia di antara kami? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya Pak Abdul Wahid orangnya takut kepada Allah. Doakan Pak Ade Agus Artanto takut kepada Allah. Takut kepada istri. Seandainya istri bapak selalu bertanya ke bapak, abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Kira-kira itu istri baik apa tak baik? Kalau ada istri model begini, jangan dikubur sebelum mati. Setuju? Itu kenapa banyak duit? Dari mulut saya. Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya, abang di mana, pulang jam berapa, duit sawit mana, duit karet mana, pulang jam berapa? Mas, sampean lu mau nanti, gua boleh jam piro? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Ibu siap bertanya terus? Hati-hati Pak. Istri yang begini adalah istri yang sayang pada suami. Kenapa? Mereka takut bapak dilarikan pelakor. Betul Bu? Setuju Bu? Habis Pak. Abang di mana? Sama Ustaz Somad. Gak percaya? Tolong video call. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ada jodoh, ingat kalau jodoh takkan kemana, tapi saingan di mana. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, pematang rebah ku lalui, masjid ku lewati. Jangan sampai masjid kita mesti ramai. Ustaz Somad kok ceramahnya di lapangan sepak bola, ceramah kok di becek-becek. Kenapa tidak ceramah di masjid? Nanti ada orang yang ngomong begitu. Jawabannya adalah karena jamaah Pematang Jaya tidak tertampung di masjid. Jelas? Seandainya ada masjid di Pematang Jaya sebesar lapangan sepak bola, kalau dibawa jamaah ini ke masjid, meletup masjid. Meletup masjidnya. Ini semua mesti pandai menjawab. Apa tadi yang pengajian Ustaz Abu Somad? Kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak ke masjid? Balik dia tanya, kau datang apa enggak? Ngomong aja kuku-kuku. Disumpah dan bikin bawang. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang sudah jam 5. Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya cuma mau menunjukkan foto saya yang paling besar. Foto Pak Wahid kecil, foto Pak
adik Agus Hartanto kecil, foto saya dipajang. Tapi seingat saya tak pernah pakai baju warna hijau. Masya Allah, luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, mau tahan lama, maka banyak-banyak lihat warna. Kubah makam Nabi di Madinah warna. Karpet Taman Raudhah warna. Tidak. Penghuni surga nanti pakai sutra warna. Jelas. Kalau nyumbang ke masjid pakai warna. Hijau 20.000. Itulah makanya kita selalu pakai warna hijau. Dan yang akan dipilih pun nanti tanggal 14 warna. Saya tak ada ngomong gitu. Menyambung aja dia mau. Apalagi bidadari pakai jilbab hijau nih, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya bilang jilbab hijau, tapi bukan berarti jilbab yang warna lain tidak baik. Itu baik semua. Justru dengan beraneka ragam warna-warni. Ini sekarang saya di atas ini kalau menengok ke bawah, macam melihat pelangi turun dari langit. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Sepedi Ustaz Somad. Ini bukan pekan baru Ustaz Somad. Sepedi Ustaz Somad. Ini bukan pekan baru Ustaz Somad. Ini orang kaya semua. Sawitnya tengoklah Pak Ustaz, belum berbuah lagi. Tapi ke tanah. Nanti insya Allah berhasil melimpah ruah, membangun masjid, surau langgar musola. Jangan sampai ada anak yatim, fakir miskin yang tidak bisa masuk ujian. Kenapa? Karena menunggak bayar uang sekolah. Kemana diadukan ini? Saya akan menelpon ke Pak Wahid, menelpon ke Pak Ade. Pak Ade, tolong perjuangkan untuk Provinsi Riau, anak yatim, fakir miskin, gratiskan biaya sekolah. Setuju? Tolong Pak Wahid usulkan APBD. Saya hanya diminta ceramah. Kalau ceramah ke sekolah, apa kata panitia? Ustaz, tolong penggalangan dana. Judul lagunya, ya dana, ya dana. Tapi kalau dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan keputusan, kalau di pusat namanya undang-undang. Kalau di kabupaten, provinsi Riau, Negeri Hulu, namanya perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat? Anggota Dewan, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI. Yang memilih adalah kita. Maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil. Siap? Siap apa dia? Siap memilih orang baik, ditempatkan di tempat yang baik supaya dia memperjuangkan kebaikan untuk negeri Hulu. Takbir. Untuk Riau. Takbir. Kenapa bertakbir Pak Ustaz? Usir setan. Makanya nanti tanggal 14 itu jalan. Kalau datangnya nawari, kalau kemarin diajak Ustaz Somad pilih mana? Pilih Pak Wajah ini aja. Allah Akbar. Kalau untuk yang warna biru pilih mana? Aku pilih Pak Adi Agus Hartanto. Ini aja. Allah Akbar. Siap? Allah Akbar. Kalau begitu punya takdirnya mana mau setan pergi? Kita slow. Kalau setan ini serius seperti tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang mengajak itu jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Ini yang jadi masalah, dia bukan jin, bukan setan, dia manusia. Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Saudara, apalagi ini bukan sekedar ayat kursi, sedang berbuat. Maka banyak-banyak baca ayat kursi. Nyambung. Itulah enaknya kita ceramah di tempat orang cerdas yang selalu kena hujan.
pikirannya itu terbuka. Anak-anak tuh main lumpur yuk. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Apa yang kita lakukan petang ini, kita sedang membuat sejarah, Bapak Ibu. Kenapa? Ini anak-anak ini 20 tahun akan datang. 2024 Abdul Somad datang ke Pematang Jaya. 2034, 2044. Kalau sekarang mereka SMP kelas 1, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun, 10 tahun mereka sudah lulus S1. Berkarir mereka yang akan jadi pemimpin negeri Hulu di masa akan datang. Nanti istrinya bertanya, abang, ya, abang dulu waktu kecil kemana? Aku waktu kecil main-main lumpur. Di mana? Di Pematang Jaya, di tengah lapang. Acara apa waktu itu? Acara tabligh akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Mungkin saya sudah mati, tapi yang saya sampaikan hari ini berbekas di pikiran mereka. Mereka bercita-cita, aku ingin jadi anggota dewan, aku ingin jadi DPR RI, aku ingin menjadi bupati Ibu, aku ingin menjadi polisi tentara. Mereka adalah masa depan. Adapun Bapak Ibu semua, ini tak lama lagi akan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masa lalu, saya ini masa lalu sudah lewat, tapi anak-anak muda yang ada di hadapan ini, mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lengkambing, selamat dari spiritus campur kopi. Saking niatnya mau mabuk, duit tak ada, tuang kopi, campur spiritus, diminum mati. Dalam keadaan suhul, tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Untuk apa Abdul Somad itu kami tengok di Facebook, di YouTube, nampak kami tengok dia Pak Anies Baswedan datang ke rumahnya, kami tengok dia berfoto bersama sama Pak Abdul Wahid, tangannya begini. Kita bukan milih malaikat, kita bukan milih malaikat yang tak berdosa, tapi kita memilih sesuai dengan ijtihad. Menurut ijtihad saya memilih orang yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya sudah lama baik, hubungan baik, itulah yang saya pilih. Maka jamaah mengikut alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada kepentingan bagi saya. Saya bukan pejabat, saya bukan orang politik, saya bukan orang yang dekat dengan apapun. Dari dulu sampai sekarang Abdul Somad begini-begini saja. Mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu semuanya, Abdul Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Bisa diingat yang disampaikan Ustaz Abdul Somad di Pematang Jaya? Berapa yang diingat? Banyak lah pokoknya. Kami Pak Ustaz mau ulang balik ceramah Pak Ustaz, tinggal ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kami sudah tengok internetnya Pak Ustaz, tapi di kampung kami internet tak lancar. Siapa bilang? Saya sudah tengok lancar selancar-lancarnya. Oh, jam 17.30. Kira-kira kalau saya berdiri di sini 1 jam lagi masih tahan? Bapak Ibu masih sanggup? Masih kuat? Saya datang. Saya berangkat tadi jam 9 dari rumah. Ngantri, alhamdulillah dimudahkan urusan berkat Pak Wahid, Pak Adi, dari Bapak Disub, Bapak Polisi, lancar perjalanan kami. Rasa di atas kompok, mobil itu di atas truk, dalam itu, belum saya buatkan video. Lalu kemudian sampai kemari, tausiah, dan nanti malam ada lagi tausiah di Seberida. Habis itu baru kami lanjutkan ke Indragiri Hilir. Sampai kapan berhenti ini Pak Ustaz? Indragiri Hilir. Habis nanti Bapak kemana? Ke Brunei Darussalam akhir bulan
Januari. Habis itu kemana? Ke Medan, Sumatera Utara, bulan Februari. Habis itu kemana? Umroh Akbar ke Turki, habis itu ke Makkah, Madinah. Jadi berhentinya kapan Pak Ustaz? Berhentinya nanti istirahat di surga bersama kamu, Besti. Hidup ini tidak pernah ada berhenti. Kalau ada orang merasa hidup berhenti, berarti dia sudah mati sebelum malaikat maut datang. Nantilah tenang. Ini nampaknya tenang nanti kalau anak-anak sudah selesai kuliah. Ternyata anak nikah. Sibuk. Nanti kalau anak sudah nikah, nampaknya tenang. Ternyata anak punya anak. Dititipkannya pula anak dia. Hidup ini tidak akan pernah tenang. Apa itu? Masya Allah, lambaikan semua tangan ke drone. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan lama-lama, tidak basah. Itu saya ajak melambai, karena kalau tidak saya ajak, saya ceramah jemaah itu melambai. Itu makanya saya ajak melambai. Drone gubernur sudah siap, ada drone. Nanti hasilnya tolong kirimkan ke saya. Mana admin drone? Tolong kirimkan selamat tadi. Nanti kita akan diupload. Nanti itu ada kameranya. Saya pernah bertanya ke admin drone. Saya tanya, admin drone, tolong kirimkan video. Mohon maaf, lupa pula mau konten. Tinggi di badan. Ditunjukkannya. Lihatlah jemaah, masyarakat di Pematang Jaya sedang tabligh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Dari atas nampak macam jalan sudah dibeton cepat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hujan, lebat, becek, masih bisa tersenyum. Itu menunjukkan hatinya bahagia. Saya sedang melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Berapa banyak orang, rumahnya besar, mobilnya besar, gajinya besar, duitnya besar, bininya besar. Tapi hatinya sempit. Dunia ini sempit, tak bisa tersenyum. Kita ketawa, dia pun ketawa tak sampai ke ujung. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Tak sampai ke ujung ketawanya. Kenapa? Banyak pikir, tapi ini semuanya berbahagia. Kita bahagia kenapa? Karena kalau masalah kita besar, ada yang lebih maha besar. Allahu Akbar. Kalau kita merasa diri kita besar, kita bukan apa-apa. Karena kita sedang berada di hadapan yang maha besar. Wajhatu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Serahkan semuanya pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sawit kita harganya naik, pupuk harganya turun. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak-anak kita penghafal Quran soleh dan solihah. Mudah-mudahan kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Suami yang belum sholat segera sholat. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Yang sakit
sakit-sakit angkat penyakitnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut, berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan segala dosa-dosa kami sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakratul maut. Wa najat